Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema agar selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata-kata husnuzon. Husnuzon itu adalah tentunya husnuzon terbagi menjadi dua, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga husnuzon kepada hamba-hambanya Allah. Dua hal ini, yaitu husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada hamba-hambanya Allah, senantiasa harus ada pada diri kita sebagai seorang hamba. Dan apa itu husnuzon? Husnuzon adalah berprasangka baik atau sikap mental positif yang melihat sesuatu secara baik, menganggap niat dan perilaku orang lain positif kecuali ada bukti jelas sebaliknya. Dan istilah husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husni. Husnu artinya baik dan zon artinya adalah prasangka. Dan husnuzon adalah prasangka baik yang merupakan perilaku yang sangat terpuji dalam ajaran agama Islam. Dan ketika kita senantiasa membiasakan diri untuk berhusnuzon, ini merupakan hal yang begitu positif pada diri kita. Sehingga ketika seseorang senantiasa berusaha untuk berhusnuzon dalam kehidupannya, maka dia tidak akan menjadi orang yang menghakimi, atau dia senantiasa akan menjadi orang yang dalam pembawaannya jiwanya lebih tenang dalam kondisi apapun. Dia senantiasa bisa menenangkan, bisa mengendalikan pikirannya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tanda keimanan yang kuat. Namun tidak sedikit banyak sebagian orang yang memahami hakikatnya, menganggap berbaik sangka sekedar harapan kosong tanpa usaha. Padahal husnuzon, prasangka baik kepada Allah adalah dorongan untuk terus memperbaiki diri dan amal yang harus kita lakukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tentunya di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda husni zonni abdi bi, falyazunna bi ma syaa." Aku sesuai dengan prasangka baik hambaku, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Jika hambaku berprasangka baik, baginya kebaikan. Jika hambaku berprasangka buruk, baginya keburukan. Sehingga kita senantiasa berusaha untuk selalu berbaik sangka. Bahkan Allah melarang kita untuk berburuk sangka, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu sebagian dari berprasangka, karena sebagian dari berprasangka itu adalah perbuatan dosa. Jadi ketika kita berprasangka, apalagi berprasangka buruk, maka sebagian dari prasangka itu termasuk salah satu perbuatan dosa. Ketika kita senantiasa berprasangka baik, ini diantara ciri kuatnya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senantiasa berusaha untuk berhusnuzon, lebih-lebih berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka husnuzon kepada Allah tidak akan membuat seseorang menjadi orang yang gampang berputus asa, berkecil hati dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Ketika kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita akan bersemangat dalam menjalankan setiap apapun episode-episode dalam kehidupan dunia kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai husnuzon, karena husnuzon adalah amalan hati yang senantiasa terus-menerus kita usahakan. Tentu agar kita senantiasa bisa berhusnuzon, lebih-lebih berhusnuzon yang paling tinggi tingkatannya adalah kita senantiasa melatih diri kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebagian ulama mengatakan kepada kita, senantiasa kita mohon, kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa, mohon agar kita menjadi hamba yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang senantiasa bisa kita panjatkan agar kita bisa menjadi hamba yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita bisa mengamalkan sebuah doa yang mana doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sidqa tawakkuli 'alaika wa husna zunni bika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu agar aku bisa mengerjakan amal-amal yang engkau cintai, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar aku bisa berprasangka baik kepadamu ya Allah. Jadi kita senantiasa bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain kita membaca doa, karena doa merupakan kekuatan kita, senjata kita yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melakukan cara-cara agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bisa berprasangka baik. Yaitu tentunya yang pertama dengan cara kita senantiasa menguatkan ketauhidan kita. Menguatkan tauhid dan memahami nama-nama, sifat-sifat baik Allah. Karena saat Nabi Musa alaihissalam mengenal Allah, Allah maha baik, maka Nabi Musa SAW berdoa di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qasas ayat 24, di mana Nabi Musa alaihissalam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khair. Kata Nabi Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi senantiasa kita menguatkan tauhid kita, senantiasa kita memahami nama-nama dan sifat-sifat baiknya Allah, karena Allah memiliki sifat-sifat yang begitu mulia. Yang ada di dalam nama-nama Allah yang mulia itu, yang nama-nama Allah yang 99 nama-nama Allah yang mulia. Dan kita harus meyakini bahwa Allah zat yang maha baik. Sebagaimana Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepada diriku. Dan yang kedua, di antara cara untuk kita bisa terpelihara diri kita agar selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh. Jadi dengan cara kita bersungguh-sungguh bahwa setiap amal soleh yang kita kerjakan itu tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Senantiasa dalam kehidupan kita untuk bersungguh-sungguh ketika kita mengerjakan setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara yang bisa kita tempuh untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang ketiga adalah merenungkan
ayat atau hadis yang berbicara tentang rahmat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita mentadaburi, merenungkan ayat-ayat yang Allah telah sampaikan kepada kita dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang begitu besarnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kata Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pemirsa, kalau ingin melatih diri kita, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dibandingkan kesulitan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari apapun kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tentunya untuk melatih diri kita agar kita senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang berprasangka baik, tentunya bermuhasabah diri terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah dikerjakan. Dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka seorang hamba bisa lebih menjadi hamba yang lebih baik lagi. Senantiasa kita bermuhasabah terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah kita kerjakan. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, mudah-mudahan kita bisa mengiringi keburukan di kita dengan cara kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, di antara cara yang harus kita tempuh agar kita menjadi hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pemirsa, merasa tidak aman dari siksaan Allah. Sebab jika seorang hamba takut, punya rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Jadi jangan kita merasa aman, jangan kita merasa kita menjadi hamba yang tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kita takut terhadap siksaan Allah, maka kita akan menjadi orang yang akan bersungguh-sungguh untuk senantiasa berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, di antara cara yang bisa kita tempuh agar kita menjadi hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan senantiasa kita rajin-rajinlah membaca sirah nabawiyah. Kita membaca sejarah Rasulullah, kita membaca sirahnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah beserta para sahabat-sahabat beliau yang begitu mulia senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Yang paling kita utamakan adalah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa mempelajari sirah Rasulullah, kita pelajari sejarah hidupnya Rasulullah beserta para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah hati adalah berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berhusnuzon kepada Zat yang menciptakan kita, yang telah memudahkan segala urusan-urusan kita, ini merupakan salah satu amalan yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah. Ya, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh tak kala seorang hamba berprasangka baik, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kebaikan yang sangat besar nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan amalan hati yang begitu mulia ketika seseorang hamba senantiasa melatih dirinya untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kapan kira-kira seorang muslim hendaknya dia berbaik sangka kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi apa kita dianjurkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada beberapa kondisi senantiasa kita dituntut untuk senantiasa berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi-kondisi yang harus senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang pertama adalah tatkala seorang hamba melakukan dosa, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menerima taubat-taubatnya. Senantiasa ketika seorang hamba dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mau menerima taubat seluruh hamba-hambanya. Oleh karenanya seseorang ketika dia terjerumus dalam kemaksiatan, maka jangan pernah dia menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang hamba dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ketika seorang hamba berdosa, hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan jalan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kondisi yang mengharuskan kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdoa kepada Allah. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berdoa dengan kondisi kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berprasangka baik. Kita yakin bahwa Allah zat yang akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian di antara kondisi-kondisi seseorang muslim, seseorang hamba, hendaknya dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mencari rezeki. Hendaknya kita benar-benar berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan kita rezeki. Karena tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita mencari rezeki, ketika kita berbaik sangka kepada Allah, kita pun akan menjadi tenang dalam menjemput rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kondisi kita dituntut untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat seorang hamba ketika dia diberikan kesulitan, diberikan ujian. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan apapun, musibah apapun, senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya apa yang telah Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Itulah ketetapan yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita ditimpa musibah, diberikan kesulitan dalam hidup ini, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap kesulitan itu pasti Allah akan berikan kita jalan yang keluar yang terbaik. Kita diberikan hikmah dari apapun yang akan menimpa diri kita. Selalu kita berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang Allah tetapkan kepada diri kita,
maka itulah takdir yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah, kita tidak tahu mana yang terbaik, tapi Allah yang berikan kita takdir. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Dan tentunya yang kelima, kondisi seperti apa kita dituntut untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saat seorang muslim ketika dia ingin meninggal dunia, maka kita diharuskan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Tatkala kita akan meninggal dunia, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita senantiasa amal kita amal yang baik, pikiran kita pikiran yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengatakan kepada kita lewat hadis kursinya, Anna inda husni zannibi. Aku tergantung dari pikiran-pikiran hambaku. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Kalau seorang hamba berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau seorang hamba dia berprasangka buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.